Baik, selamat datang kembali di kelas online untuk mata pelajaran geografi, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi terakhir di bab 2 mengenai sistem informasi geografi. Nah, dalam materi sistem informasi geografi, ini nanti yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian sistem informasi geografis itu sendiri. Kemudian yang kedua, fungsi sistem informasi geografis. Yang ketiga, komponen sistem informasi geografis. Yang keempat, sistem informasi geografis berkaitan dengan subsistemnya, gitu ya. Subsistem informasi geografis. Kemudian yang kelima, ini sistem informasi geografi berkaitan tentang apa sih manfaatnya sistem informasi geografi itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika kita berbicara sistem informasi geografi, ini adalah salah satu penerapan dari pengetahuan geografi tentang spasial gitu ya, tentang pendekatan ke ruangan, ke lingkungan ataupun kompleks wilayahnya, dan aplikatifnya gitu ya, ataupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah nanti menjadi sebuah produk kayak gitu. Produk itulah yang dikenal dengan sistem informasi geografi. Yang pertama, sistem informasi geografi ini nanti ada beberapa pendapat gitu ya tentang pengertian sistem informasi geografi. Yang pertama itu ada Linden 1987. Beliau berpendapat bahwa sistem informasi geografi ini adalah sistem untuk pengelolaan, ya, penyimpanan, kemudian pemrosesan, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Nah, jadi sebenarnya sistem informasi geografi itu sama, ya, tidak terlalu jauh beda lah dengan materi di bab 2 yang sebelumnya, baik itu tentang peta ataupun tentang penginderaan jauh. Nah, hanya sistem informasi geografis di sini dia lebih kompleks kayak gitu, di mana dia sudah tersusun, terus tersistematis, kemudian nanti ada analisisnya, ada manipulasinya, dan ada produknya. Yang mana produknya itu memberikan informasi yang dapat membantu kehidupan manusia. Nah, makanya di situ dikenal dengan sistem informasi geografi. Kemudian pendapat yang kedua, ada Fishman. Nah, beliau berpendapat bahwa sistem informasi geografi itu merupakan perangkat keras, kemudian perangkat lunak, kemudian di sana juga ada data gitu ya, dan ada manusia, di mana itu bisa dikelola atau dimanfaatkan oleh organisasi atau lembaga gitu, pemerintahan, yang nantinya digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah yang ada di permukaan bumi. Dan yang selanjutnya itu ada Bobo tahun 2002. Beliau berpendapat bahwa sistem informasi geografi ini adalah sebagai sebuah teknologi informasi yang dapat menganalisis, kemudian menyimpan dan menampilkan data. Baik data itu berupa spasial ataupun non-spasialnya. Nah, dari beberapa pendapat ahli tadi yang sudah disampaikan, kita dapat mengartikan sistem informasi geografi ini secara mudah. Ini adalah suatu sistem komputer gitu ya, yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data yang dimiliki atau yang memiliki referensi spasial di permukaan bumi. Kemudian yang selanjutnya, kita akan berbicara fungsinya nih. Tadi sudah berbicara tentang pengertian. Sekarang kita berbicara fungsi sistem informasi geografi itu apa gitu ya. Nah, sistem informasi geografi ini berfungsi untuk memasukkan, memproses, kemudian memanipulasi, mengolah,
menganalisis dan menyajikan data secara spasial atau keruangan. Kemudian sama halnya seperti dengan peta ya. Jadi kalau kita berbicara peta itu kan ada komponennya mulai dari judul, skala dan seterusnya. Terus kemudian kita berbicara penginderaan jauh ya pada pembahasan materi sebelumnya. Itu ada sumber tenaga, sensor, wahana dan seterusnya itu komponennya. Nah, sekarang SIG juga ternyata memiliki komponen gitu. Nah, komponen inilah yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi geografis. Mari kita simak komponen apa saja. Komponen sistem informasi geografi yang pertama itu nanti ada data, ya. Ada data. Kemudian yang kedua itu nanti ada perangkat keras. Yang ketiga ada perangkat lunak. Kemudian yang keempat ada brainware. Nah, jadi brainware di sini adalah manusianya gitu ya, sebagai manajemen itu yang nanti melakukan operasional sistem aplikasi ataupun perangkat dari SIG itu sendiri. Kemudian ketika kita berbicara data tadi sebagai komponen yang pertama, ini nanti akan ada dua ya, ada data spasial, kemudian data atribut. Dimana ketika kita berbicara data spasial, itu nanti ada dua klasifikasi lagi. Ada raster, kemudian ada vektor. Nah, kalau raster, ini nanti data yang berkaitan dengan pixel, gitu ya. Ataupun kualitas dari gambar itu sendiri, ataupun kualitas dari peta digital itu sendiri. Nah, kalau vektor, ini nanti kaitannya dengan, kalau dalam peta, itu nanti ada simbol gitu ya. Ada simbol titik, garis, sama area. Nah, sama dalam sistem informasi geografi juga kalau data spasial itu khususnya adalah data vektor itu berkaitan dengan nanti simbol-simbol yang ada di peta tersebut, baik itu nanti berupa garis, berupa titik gitu ya, ataupun berupa poligon. Kemudian data atribut ini nanti ada 4, ada data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Baik, kita masuk ke contoh data raster dan data vektor. Nah, ini gambarannya. Kaitannya dengan eh, data raster dan data vektor dalam sistem informasi geografi tadi. Jadi kalau misalkan data rasternya itu dia baik, kualitasnya bagus gitu ya. Nah, semakin nanti di zoom gitu ya, itu data ya untuk kualitasnya tetap akan terlihat dengan jelas gitu si gambar itu ataupun si eh, peta tersebut kayak gitu tidak mudah pecah. Nah, tapi kalau datanya data rasternya itu kualitasnya jelek gitu ya atau rendah, itu nanti ketika dilakukan pembesaran misalkan 1-2 kali itu mungkin sudah mulai blur kayak gitu ya, sudah mulai tidak jelas dan nanti akan teridentifikasi dengan adanya kotak-kotak di sana di gambar tersebut, baik itu berupa foto udara ataupun berupa peta digital. Sedangkan kalau kita berbicara vektor, itu kaitannya tadi berupa simbol yang ada di peta digital tersebut. Data spasial. Nah, data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Itu pengertian dari data spasial. Kemudian data spasial juga dapat berasal dari peta analog, kemudian bisa berasal dari foto udara, ataupun dari citra penginderaan jauh. Di mana data spasial ini dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis dengan cara digitasi peta atau tabulasi. Ketika kita berbicara data spasial, ini terdiri dari dua jenis penyajian, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Itu nanti ada data raster, kemudian data vektor.
Nah, ini gambarannya data raster gitu ya. Data raster ini kaitannya dengan data digital yang posisinya diwakili oleh grid gitu. Data raster dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh dan mempresentasikan objek geografis dengan piksel. Resolusi piksel pada citra ini menggambarkan ukuran sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Data raster baik digunakan untuk menggambarkan batas-batas yang berubah secara gradual. Kemudian yang selanjutnya, data spasial yang kedua itu data vektor. Ini adalah data yang mempresentasikan objek di permukaan bumi menggunakan vektor yang dibentuk dengan titik, garis, area, ataupun poligon. Kemudian yang selanjutnya, ini ada data atribut. Ya. Nah, data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, ataupun informasi di permukaan bumi dalam bentuk angka, tabel, ataupun grafik. Kemudian, data atribut ini juga melekat pada data spasial tadi. Jadi untuk menjelaskan, yaitu memberikan informasi lebih detail mengenai data spasial, itu adalah fungsi dari data atribut. Contoh dari data atribut itu, misalkan peta sebaran museum di Indonesia. Nah, memiliki data atribut berupa tabel yang berisi nama wilayahnya, kemudian jenis wilayahnya, luas, dan jumlah museumnya. Gitu. Jadi fungsi si data atribut itu adalah untuk memperjelas data spasial dalam sistem informasi geografi. Dan komponen yang selanjutnya itu ada perangkat. Nah, di sini perangkatnya nanti ada dua ya, ada perangkat keras kemudian perangkat lunak. Nah, ini perangkat keras ini adalah komponen perangkat keras utama sistem informasi geografi ini berfungsi untuk memberikan daya komputasi dan data akses yang diperlukan oleh sistem perangkat lunak. Kemudian ketika kita berbicara jenis perangkat keras, itu nanti setidaknya ada 3 gitu ya. Ada masukan data, ini perangkat keras untuk masukkan data seperti scanner, kemudian digitizer gitu. Ini adalah perangkat keras untuk inputting data dalam sistem informasi geografi atau misalkan merubah peta analog kemudian menjadi peta digital gitu. Ini merupakan perangkat keras yang berupa perangkat keras yang ditugaskan atau dioperasikan untuk menjadi data masukan gitu. Misalkan pakai scanner ataupun digitizer. Kemudian perangkat keras yang kedua ini dia fungsinya adalah memproses gitu. Memproses, mengolah data. Perangkat keras yang bertugas untuk memproses, mengolah data dalam sistem informasi geografi itu ada CPU, kemudian hard disk gitu. Kemudian yang ketiga ini mengeluarkan data. Perangkat keras itu bertugas untuk mengeluarkan data. Perangkat keras untuk mengeluarkan atau menyajikan data dalam sistem informasi geografi itu ada printer, kemudian ada plotter gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sana untuk memprint ukuran peta yang normal, yang kecil, misalkan ukuran A4, F4 kayak gitu, itu pakai printer bisa. Tapi kalau misalkan petanya sudah ukurannya besar kayak gitu, misalnya seukuran banner kayak gitu, itu kita bisa menggunakan perangkat keras berupa plotter. Komponen SIG yang selanjutnya itu ada perangkat lunak. Nah, tadi kan udah perangkat keras gitu ya. Nah, sekarang ini perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunaknya itu kayak aplikasi kah? Ya, aplikasi atau pemrograman kayak gitu
yang digunakan untuk menghasilkan informasi geografi. Nah, informasi geografi itu nanti berupa apa sih? Ya, bisa berupa peta rawan longsor, rawan gempa bumi, rawan tsunami gitu kan, atau daerah-daerah mana nih yang berpotensi terhadap terjadinya gempa megatrust misalkan. Nah, ini ada aplikasinya gitu untuk membuat itu semua yang sudah banyak dipakai oleh organisasi ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang memang dia concernnya adalah di bidang eh, informasi geografi, misalkan BMKG gitu ya, kemudian eh, ada BPBD gitu kan. Nah, dia menggunakan aplikasi-aplikasi ini salah satunya. Misalkan yang pertama itu ada ArcView, kemudian ArcGIS, kemudian MapInfo, ya, kemudian ada Google Earth. Nah, itu yang paling familiar kan oleh kalian, Google Earth kayak gitu ya. Itu yang paling familiar. Perangkat lunak ini berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Contohnya ada ArcView, ArcGIS, MapInfo, kemudian Quantum GIS. Komponen sistem informasi geografi yang selanjutnya itu adalah brainware atau manusia, di mana kemampuan manusia di sini untuk mengelola dan memanfaatkan sistem informasi geografis secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Sistem informasi geografis. Di sini dia juga selain memiliki komponen, dia juga memiliki subsistem, ya. Subsistem mulai dari masukan, kemudian manajemen data, manipulasi dan analisis data, sampai nanti menghasilkan sebuah informasi berupa keluaran. Nah, ketika kita berbicara manipulasi dan analisis data, itu nanti ada beberapa langkah ataupun beberapa proses yang dilakukan dalam memanipulasi dan menganalisis data. Yang pertama berkaitan dengan klasifikasi. Kemudian ada overlay, network, buffering. Kemudian yang kelima itu ada 3 dimensi. Yang tujuannya adalah memodelkan ya, atau pemodelan agar informasi itu seperti penampakan yang sesungguhnya atau benar-benar real di lapangan. Subsistem informasi geografi yang pertama itu ada masukan. Ini berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital dengan menggunakan perangkat keras seperti digitizer ataupun scanner. Yang selanjutnya, ini ada subsistem manajemen data, di mana subsistem manajemen data itu dilakukan untuk memproses, mempersiapkan data, dan pemodelan. Kemudian dalam manajemen data juga selain memproses, kemudian pemodelan, itu juga digunakan untuk mengarsipkan, untuk menyimpan gitu ya. Dan nanti untuk dapat digunakan kembali atau dipanggil kembali itu datanya. Digunakan untuk dianalisis. Pemodelan ini mencerminkan pola pikir dalam melakukan analisis data. Misalkan memodelkan daerah rawan banjir. Nah, nanti di sana dimodelkan. Kira-kira banjirnya itu ketinggiannya berapa sentimeter kayak gitu. Terus kemudian misalkan di situ ada pemetaan berkaitan dengan daerah resiko tsunami. Nah, dimodelkan kira-kira radius berapa kilo yang dikatakan sebagai zona merah dari bibir pantai. Terus kemudian zona kuningnya, zona hijaunya, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pemodelan dalam sistem informasi geografi. Kemudian subsistem SIG yang selanjutnya itu ada subsistem manipulasi dan analisis data. Itu tadi yang pertama ada klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini itu berfungsi untuk menganalisis, untuk mengelompokkan data spasial berdasarkan
kriteria tertentu ataupun atribut tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu ada overlay. Nah, fungsi tumpang susun yang menggabungkan dua atau lebih data spasial yang berbeda tetapi memiliki referensi geospasial dan lokasi kajian yang sama. Misal ini ya, katanya dengan kegiatan manipulasi ataupun analisis data overlay. Misal, kita akan membuat pemodelan mengenai daerah rawan longsor di Kabupaten Banjarnegara. Nah, ketika kita berbicara pemodelan daerah rawan longsor di Kabupaten Banjarnegara, berarti harus ada peta pendukung, gitu ya. Harus ada komponen-komponen pendukungnya, informasi-informasi pendukung dari Kabupaten Banjarnegara itu untuk menghasilkan sebuah informasi daerah rawan longsor di sana. Nah, informasi-informasi itu bisa berupa data spasial ataupun data atribut. Itu kan tadi yang disampaikan di awal. Nah, data-data itu kemudian nanti digabungkan, dijadikan satu. Itulah yang dinamakan dengan overlay. Contoh, kalau kita ingin tahu suatu wilayah itu rawan longsor atau tidak, setidaknya misalkan itu ada informasi kaitannya dengan ketinggian lereng atau kemiringan lereng dari wilayah tersebut. Berarti harus ada peta kemiringan lereng. Kemudian kita harus ada informasi tentang penggunaan lahannya di sana. Terus kita harus ada informasi tentang curah hujan di wilayah tersebut. Kemudian kita harus ada kaitannya dengan informasi jenis tanahnya di wilayah tersebut. Nah, dari informasi-informasi itu ataupun peta-peta tersebut itu tadi, yang setidaknya misalkan ada 4 itu, kemudian digabungkan, di overlay itu, ditumpang tindihkan atau ditumpang susunkan gitu, menjadi satu untuk nanti dianalisis, diolah secara komputerisasi, dan nanti akan menghasilkan sebuah data atau sebuah informasi baru berupa tadi peta rawan longsor. Oke, subsistem sistem informasi geografi yang selanjutnya itu ada jaringan atau network. Nah, ini digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, dan manusia agar menemukan jalur optimal yang meminimalkan jarak, waktu tempuh, dan biaya. Contohnya apa? Dalam sistem informasi geografi. Kalian pernah nggak pakai Google Earth ya, ataupun Google Map kayak gitu? Kalian akan menuju ke suatu lokasi. Nah, biasanya kan di sana kalian akan dicarikan rute tercepat. Misalkan di rute tercepat itu tiba-tiba ada eh, kemacetan dan seterusnya. Kemudian nanti kalian akan diarahkan menggunakan jalur tercepat lainnya. Nah, itu bagian dari manipulasi dan analisis data. Dalam hal ini adalah jaringan atau network gitu dalam sistem informasi geografi. Yang selanjutnya, subsistem manipulasi dan analisis data berupa buffering ini digunakan untuk mengidentifikasi zona pengaruh dengan jarak tertentu atau jangkauan dari fitur geografis yang ada. Subsistem manipulasi dan analisis data. Yang terakhir itu kaitannya dengan 3 dimensi atau pemodelan gitu ya. Digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi. Nah, seperti kita menampilkan topografinya gitu kan, ketinggiannya gitu. Dalam analisis 3 dimensi, di sini sistem informasi geografi itu membutuhkan yang namanya DEM atau Digital Elevation Model dalam melakukan operasional sistemnya. Sehingga nanti akan menampilkan gambaran yang real kayak gitu. Kaitannya dengan topografi ataupun morfologi dari wilayah yang sedang dipetakan. Subsistem yang terakhir, ini adalah subsistem keluaran. Nah, subsistem keluaran di sini merupakan
hasil ataupun informasi dari SIG yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, bentuk keluaran SIG itu dapat berupa cetakan di atas kertas, data digital, ataupun data elektronik. Dan nanti datanya pun itu tadi bisa berupa data spasial ataupun data atribut, ataupun gabungan keduanya. Manfaat sistem informasi geografi. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai pengertiannya, komponen, terus kemudian subsistem informasi geografi itu sendiri. Nah, sekarang kita berbicara manfaatnya. Untuk apa sih sistem informasi geografi itu pentingnya buat kehidupan manusia gitu ya. Yang pertama di bidang SDA. Ini untuk menginventarisasi manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian. Kemudian bidang tata ruang. Ini merencanakan tata ruang wilayah seperti pola ruang dan struktur ruang. Kemudian bidang pendidikan, ini menentukan lokasi fasilitas pendidikan dan mengetahui sebaran tingkat pendidikan. Kemudian yang keempat, bidang kesehatan. Ini digunakan untuk mengetahui difusi atau sebaran gitu ya, suatu penyakit dan tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Jadi sangat memiliki peran sekali gitu, sangat aplikatif sekali gitu dari sistem informasi geografi ini untuk membantu kehidupan manusia. Ini dalam hal bidang SDA, tata ruang gitu ya, kemudian kesehatan dan pendidikan. Dan ada hal lagi yang sebenarnya manfaat sih gitu yang kita rasakan gitu ya, yang kita rasakan, kita pakai itu Google Earth, Google Map gitu kan, terus kemudian Gojek kayak gitu, Grab kayak gitu. Aplikasi-aplikasi itu juga memanfaatkan sistem informasi geografi. Kalian share log kayak gitu, lokasi di mana, terus kemudian nanti itu merupakan titik penjemputan. Terus kemudian nanti ada petugas ataupun Gojeknya itu dia datang ke kita. Terus kemudian dia nge-track ibaratnya untuk jaraknya berapa, harganya berapa. Nah, itu bagian dari sistem informasi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terkadang karena kita belum tahu gitu ya, kita belum menyadari itu. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita sudah membahas nih mengenai sistem informasi geografi. Tuh. Jadi hal kalian mesen Gojek aja, kemudian kalian diantar ke suatu lokasi dan seterusnya itu udah bagian dari sistem informasi geografi. Dan dia memanfaatkan data spasial ataupun data atribut itu tadi untuk melakukan pemrosesan informasi. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mulai dari pengertian, kemudian komponen, subsistem, kemudian manfaat dari sistem informasi geografi itu sendiri. Ini merupakan sebagai salah satu sumber belajar kalian. Silahkan kalian perdalam lagi dengan mempelajari materi sistem informasi geografi dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, baik itu media cetak ataupun literasi digital. Selamat belajar, tetap semangat.